Kami senang belajar dibantu dengan media podcast. Eskul jadi aktif dan kreatif, prestasi bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Siti Al-Munawwarah MPG, Kepala SMA Negeri 18 Kota Bekasi, Kantor Cabang Dinas Wilayah 3, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan best practice saya yang berjudul Podcastku Sayang, BDR Pun Senang. 1,5 tahun berlalu, pandemi COVID-19 melanda negara kita. Hal ini mengubah sendi-sendi kehidupan termasuk dunia pendidikan. Hal ini berdampak terhadap proses pembelajaran. Kita dipaksa oleh keadaan untuk segera beradaptasi dari pola pembelajaran tatap muka di kelas menjadi pola pembelajaran dari rumah ataupun tatap muka secara terbatas. Situasi ini membuat kesulitan baik bagi orang tua, bagi peserta didik, ataupun guru dan seluruh stakeholder yang berada di dunia pendidikan. Situasi ini menyebabkan fenomena munculnya learning loss, yaitu suatu keadaan penurunan kesempatan untuk belajar. Kejenuhan siswa, turunnya motivasi belajar, kebingungan orang tua, dan kesulitan guru untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai adalah permasalahan yang kita hadapi dan harus dicarikan solusi bersama. Oleh karena itu, saya melakukan best practice, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan mengurangi learning loss melalui pemanfaatan media podcast untuk pembelajaran jarak jauh di era new normal. SMA Negeri 18 Kota Bekasi terletak di Kecamatan Bekasi Timur, berada di dalam perumahan padat dengan input siswa yang sangat beragam dan dikelilingi oleh sekolah-sekolah besar, baik sekolah swasta maupun negeri yang favorit di Kota Bekasi. Input siswa ini memiliki karakteristik yang sangat beragam, salah satunya motivasi belajar yang sangat rendah. Rendahnya motivasi belajar siswa-siswi SMA 18 Kota Bekasi berdampak terhadap pencapaian prestasi akademik dan non-akademik merupakan permasalahan besar yang harus segera diselesaikan. Hal ini diperparah dengan kurangnya kompetensi guru dalam penguasaan IT dan mencari model-model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Berdasarkan analisis rapot mutu, masih terdapat kekurangan pada standar kompetensi lulusan maupun standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan sebagai solusinya adalah meningkatkan kompetensi guru dalam penguasaan TIK dan mencari media pembelajaran yang disukai oleh para siswa serta dapat menyelenggarakan sistem pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa adalah podcast. Visi SMA Negeri 18 Kota Bekasi adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Visi ini diturunkan ke dalam misi yang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan berbasis ICT, yaitu Information, Communication, dan Technology. 2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta prestasi siswa. Yang ketiga, meningkatkan jiwa kompetitif di dalam sains, teknologi, seni, budaya, serta meningkatkan literasi. Adapun nama program yang dilaksanakan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan dengan memanfaatkan podcast. Podcast dipilih sebagai alat bantu pembelajaran karena disukai oleh siswa. Selain itu, podcast juga dapat meningkatkan kreativitas guru dan siswa. Podcast sebagai alat bantu media pembelajaran jarak jauh efektif digunakan dalam
pembelajaran masa pandemi. Karena podcast mudah didengarkan, kemudian ramah bandwidth, tidak terlalu menyedot kuota, sehingga tidak membebani orang tua, dan berbeda dengan radio, dapat diputar di mana saja. Adapun tahapan pelaksanaan program pemanfaatan podcast untuk pembelajaran terdiri dari planning atau perencanaan dengan menunjuk dan membentuk tim, kemudian membentuk teamwork, mengalokasikan anggaran, melengkapi sarana dan prasarana. Kemudian tahap 2 dilakukan sosialisasi kepada guru dan seluruh warga sekolah terkait penggunaan podcast di dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah melakukan observasi pada kegiatan penggunaan podcast untuk pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Dan yang keempat, melakukan refleksi, yaitu mengkaji ulang mengenai dampak atau manfaat penggunaan podcast sebagai media pendukung pembelajaran untuk mengaktifkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Demikian penjelasan singkat mengenai best practice penggunaan podcast di dalam pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengurangi learning loss yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Semoga dapat menginspirasi banyak pihak dan dapat dijadikan solusi pada pembelajaran di era new normal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast kali ini kita akan mengupas bagaimana sih versi seorang dari Bung Sabri, manfaatnya apabila dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, sekarang ini kan ada pembelajaran yang tatap muka terbatas lah, pembelajaran jarak jauh lah, ya. Nah, kira-kira bagaimana itu, Bung? Manfaat podcast untuk pembelajaran, apalagi di masa yang seperti ini ya, di masa pandemi. Karena pun memang podcast semakin melambung ketika pandemi juga melambung gitu ya kan. Jadi memang manfaat podcast pastinya untuk anak-anak kita sangat-sangat bermanfaat, karena itu adalah sumber informasi anak-anak kita dalam mencari informasi apapun. Karena kan berbeda dengan radio kan. Dalam podcast itu kita bisa memilih tema apa nih yang kita ingin dengar hari ini. Nah, itu juga jadi salah satu keuntungan kita mendengarkan podcast. Jadi kalau kita mau suntuk tentang mau dengerin informasi tentang pembelajaran ini, kita cari podcastnya di Spotify atau mungkin di YouTube sekarang yang udah ada. Dan juga sekarang podcast itu berkembang menjadi media, jadi sebuah visualisasi. Karena kan pada awalnya kan podcast itu ya seperti radio aja kan, hanya audio aja. Tapi sekarang banyak konten kreator yang menggunakan visualisasi untuk lebih menarik, dan juga itu tidak salah juga. Itu juga malah menjadi semakin menarik mungkin ditontonnya. Dan juga dalam pembelajaran podcast ini sangat penting untuk melatih kemampuan menyimak siswa ya kan. Karena kan dalam aspek kebahasaan itu ada mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, di podcast ini sangat melatih siswa dalam aspek mendengarkan, menyimak, memahami apa yang dia dengar, dan dia terapkan hal-hal baik ke dalam hidupnya. Mungkin itu aja, Pak. Oke. Berarti bisa dikatakan podcast ini merebak ya? Merebak. Setelah adanya WFH, apa begitu? Kan work from home ya. Apa home ya? Iya. Home lah Ya. Jadi orang kerja di rumah, daripada bengong mending kita bikin konten, mending podcast ya. Apa podcast, seperti itu? Ngobrol, iya. Bener. Memberikan informasi, ngobrol, terus juga mencari informasi dan sebagainya. Itulah kenapa podcast lebih merebak pas masa pandemi ya, karena itu kan. Berarti ada value-nya di situ ya. Ada value. Jadi artinya kita lebih memanfaatkan situasi dan kondisi, di mana kondisi yang saat ini tidak boleh kemana-mana, kita harus berkreasi, kita harus mendatangkan yang namanya bulus-bulus ya. Bulus-bulus. Karena dengan seperti itu akan memperbanyak yang namanya penikmat. Penikmat juga makin bertambah, karena semakin variasinya konten pasti kan penikmat juga makin bertambah. Oke, variasi dan penikmat bertambah, ujung-ujungnya akan menghasilkan dolar ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Iya. Tapi mungkin pada dasarnya orientasinya ya hanya untuk berbagi dan mendapatkan kali ya. Ya enggak sih, kita berbagi ilmu, dan kalau yang untuk pendengar ya
fungsi untuk mendapatkan ilmu. Jadi setuju nggak Bung Sabri dengan kondisi bahwasanya bisa dimanfaatkan untuk belajar juga ini? Pasti dong, yang tadi saya bilang kan pasti sangat bisa banget, apalagi sekarang 18 ini sudah sekolahan kita ini udah mempunyai ruang podcast sendiri yang isinya dimana diskusi-diskusi cerdas para siswa, para guru tentang segala hal itu kan juga menjadi sumber informasi untuk para anak-anak kita atau penonton kita yang penonton dan mendengarkan. Okay. Apalagi ditambah dengan penampilan Bung Sabri ya, yang selalu ditunggu ya. Oke, barangkali itu kupas tuntas.